Apa nih? Apa nih? Terus, dalam hitungan detik, Vega malah merasa seperti ada yang nginjak perutnya, Wak. Nginjak. Mau buka mata, takut aku dan. Memang berasa kayak macam ada yang nginjak. Terus masih ada yang goyang-goyangin kakinya, Wak. Kan gak mungkin lakinya nginjak perutnya, kan. Aku diam aja, gak bisa bergerak nih, gak bisa bangun. Gara apa dibuat nge-freeze, Wak. Macam orang ketindihan, jadi dibuat dikunci badanku gak bisa gerak, kan. Dalam situasi itu ya, cuman bisa doa dalam hati lah. Astagfirullahaladzim, baca-baca doa gitu kan. Dan setelah Vega membaca ayat kursi berkali-kali, akhirnya tubuh dia pun bisa digerakkan kembali, Wak. Dan sesaat setelah dia bisa mengendalikan tubuhnya lagi, tiba-tiba wah, perut aku sakit kali di situ. Sakit waktu diinjak tuh nggak begitu sakit, memang terasa terinjak, tapi setelah rasa diinjak tuh hilang baru sakit kali. Meliuk-liuk badan aku saking sakitnya. Dia kebangunlah laki aku kan, kebangun si Ahmad ini. Dek, kenapa sakit lagi perut? Aduh bang, sakit kali perut aku, macam lagi diremas-remas, kata dia. Ahmad ini khawatir dengan kondisi Vega pun akhirnya memutuskan kalau pagi itu dia mau izin kerja dulu, nggak mau masuk kerja. Ahmad mau di rumah aja supaya bisa mengurus Vega. Dia pijat-pijat lah tubuhnya si Vega yang sakit itu kan, sampai sakit yang dirasakan Vega mulai hilang. Tapi pada saat matahari udah terbit, tiba-tiba panggilan masuk ke hatinya si Ahmad dari satpam kebun. Bang Ahmad, tes masuk bang, halo bang. Panik siapa ini kan? Ya halo, kata si Bang Ahmad. Kenapa nih, ada apa nih Pak? Bang Ahmad, penting Bang Ahmad, hutan sawit wilayah Bapak kebakaran. Tolong dicek sekarang juga ya Pak ya. Astagfirullahaladzim, terbakar pula. Kok bisa? Ya udahlah, saya cek lah ke sana sekarang, kata si Pak Ahmad ini. Kabar dari satpam ini pun membuat Ahmad dia jadi gagal izin kerja lah, Wak. Mau nggak mau dia harus segera memeriksa wilayah dia ini langsung. Soalnya itu jadi tanggung jawabnya si Ahmad. Jadinya dengan berat hati Ahmad pun meninggalkan istrinya yang lagi hamil itu sendirian di rumah. Tapi waktu itu udah agak enakan dan perut aku. Adek, abang pamit bentar lah ya. Nanti kalau udah selesai abang bakal langsung pulang ke sini temanin kamu. Iya bang, udahlah, tenang aja, nggak usah buru-buru kali. Aku udah nggak apa-apa kok. Adek aman, katanya gitu. Tetap aja lah abang khawatir ini dek. Udah kamu banyak-banyak istirahat, jangan banyak gerak, tidur di kasur aja ya, kata. Iya bang. Hati-hati abang ya, kata gitu. Dah pergilah ini kan, Ahmad berangkatlah ke kebun sawit itu. Nah selagi Ahmad ini pergi, Wak, Vega mencoba untuk tidur lagi, ya kan, tidur aku lagi. Terus jam 8 pagi lapar perut aku ya kan. Akhirnya ya udah terpaksa lah, dibanding kelaparan anakku kasihan, Vega pun bangun dan masak sendiri. Nah selagi masak ini, Wak, Vega ini sambil buka jendela dapurnya biar ada angin masuk. Nah pas lagi asik-asik masak, nah dari jendela dapur di belakang ini Vega nengok dari jauh itu ada ibu-ibu yang sama yang macam kemarin gue tengok maghrib tuh, ibu-ibu yang dada sama aku tuh. Ada lagi ibu tuh, ibu tuh berdiri sambil natap ke arah rumahnya si Vega. Tapi lagi-lagi karena memang jaraknya terlalu jauh ya, Vega nggak bisa nengok ini wajah ibu ini siapa nih gitu kan. Atau mungkin dia kenal apa nggak, tapi gegara jauh nggak kelihatan gitu. Waktu itu Vega mengira oh itu mungkin salah satu karyawan di sana atau istri karyawan di sana atau siapapun lah gitu kan. Aku nggak yang penting itu adalah manusia gitu kan. Nah dia pun memilih untuk mengabaikannya dan lanjut masak lagi. Nah singkat cerita, masakan Vega pun sudah selesai dibuat, Wak. Vega udah siap mau makan ini ya kan. Tapi belum sempat Vega makan masakan ini lagi, Wak, tiba-tiba ada yang ngetok pintu dapur belakang. Gitu kan. Siapa? Kata Vega. Heran Vega di sini kok kalau mau bertamu lewat pintu belakang ya kan. Nah dengar suara sahutan si Vega, orang di belakang itu jawab, "Saya Bu, Pak Asep," katanya. Oh Pak Asep. Nah by the way, Pak Asep ini adalah tukang kebun di kompleks perumahan itu. Nah Vega pergilah ke belakang, dibukanya lah pintu untuk Pak Asep nih kan. Pak Asep, ada apa kok lewat pintu belakang? Kata si Vega. Maaf Bu, saya cuma mau bilang, dari tadi saya melihat ada ibu-ibu yang beberapa kali ngelilingin rumahnya Bu Vega. Ibu-ibu tuh kelihatan mau ngetok pintu rumahnya ibu, tapi kelihatan ragu-ragu Bu. Barangkali dia saudaranya Bu Vega dari kampung yang lagi datang ngejenguk ibu di sini, kata Pak Asep. Dengan keheranan Vega jawab, oh ada tamu ya. Sekarang mana ibu-ibu itu Pak? Di mana dia? Kata gitu. Ada Bu, ada di teras depan, kata Pak Asep. Makanya ini saya lewat pintu belakang soalnya dia ada di depan. Saya takut ibu nggak dengar, kata Pak Asep. Oh gitu ya, sudah. Makasih ya, kalau gitu saya coba temuin ibu itu dulu ya Pak Asep gitu kan. Oh iya Bu, saya pergi ya, kata Pak Asep. Dah Pak Asep pergi. Iya Pak. Nah balik tutup pintu belakang. Vega pun beranjaklah ke pintu depan untuk menemui ibu-ibu yang dimaksud sama Pak Asep tadi. Ada ibu-ibu yang dari tadi berkeliling-keliling terus mau ketok pintu aku ragu-ragu ya kan. Di situ sebenarnya Vega ini bingung, Wak. Sambil berjalan dia ngebatin, siapa ibu-ibu ini? Perasaan nggak ada loh keluargaku atau keluarganya Bang Ahmad ini yang bilang mau kesini gitu. Dia nyari siapa? Ya udahlah coba aku cek lah dulu, kata si Vega kan. Sesampainya di depan Vega pun langsung buka pintu. Set. Waktu dibuka kosong, Wak, nggak ada siapa-siapa. Kok nggak ada siapa-siapa? Apa dia pergi ibu tadi ya? Ibu yang dimaksud sama Pak Asep nih. Nggak ada ibu tuh, Wak. Nah gara-gara nggak ada ya udah Vega pun masuk lagi lah dalam rumah. Nah pas Vega balik badan dan akan beranjak masuk, Wak,
Disitulah lagi-lagi dar.